Hati Pak, semoga ilmu ini bisa dibagikan juga nanti ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Pak Suryo ini dari ikatan apa ya Pak, lupa saya, Ikatan Intelektual Kristen Kota Metro ya? Iya, Persatuan Intelektual Intelijensia Kristen Metro. Ya, nah gabung, kemudian beliau juga mewakil dari sekolah mana Pak? Saya sudah tidak di sekolah Bu, saya sudah sekarang punya lembaga sendiri, lembaga bimbel. Oh iya Pak, bergabung ya. Oke, Ya, Ibu Bu. Agnes. Ya Bu. Monggo kita mulai. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai webinar kita siang hari ini. Selamat siang, selamat jumpa teruntuk para orang tua hebat. Salam semangat. Pada kesempatan ini juga saya menyapa Bapak Ibu narasumber. Selamat siang Dr. Andreas, juga selamat siang Bu Reni. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami di siang hari ini. Juga Bapak Ibu pengurus, serta Bapak Ibu guru BPK Penabur Metro yang juga sudah bergabung ataupun menyimak lewat live streaming kami. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita siang hari ini, kita akan berdoa, dan doa akan dibawakan oleh Ibu Yohana. Dengan hormat kepada Ibu Yohana, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinannya agar webinar kali ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang baik yang masih Tuhan boleh berikan kepada kami. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau satukan kami di tempat kami masing-masing. Kami akan bersama-sama belajar tentang bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak, menjadi sahabat anak-anak di masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Dr. Andre, Ibu Reni yang akan menyampaikan materi ini. Tuhan berikan kecakapan, Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar dapat menyampaikan materi ini dengan baik. Dan biarlah segala ilmu pengetahuan yang akan disampaikannya pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dapat membekali setiap orang tua, wali murid di dalam mendampingi anak-anak dalam belajar di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau boleh memimpin kami. Kami juga berdoa untuk orang tua yang saat ini masih dalam proses untuk bergabung dalam acara kami ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan acara kami pada siang hari ini. Kami percaya semua akan berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan dan ampuni untuk semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yohana untuk doanya. Sama-sama Bu. Ibu, sebentar kita akan menyimak video penerimaan peserta didik baru BPK Penabur Metro. Selamat menyimak. How are you? I'm fine. I'm fine.
Dan hari ini kakak harap kalian Wah, Keisha. Kita daftar di BPK Penabur Metro. Ya, demikian tadi profil dari jenjang TK, SD, sampai yang SMP. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar BPK Penabur Metro. Bapak Ibu, selanjutnya saat ini saya akan membacakan kurikulum vitae dari kedua narasumber kita siang hari ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang pertama yaitu Dr. Andreas Invianto, spesialis pulmonologi klinis, Magister Manajemen. Beliau adalah konsultan onkologi toraks dan mediastinum, bronkoskopis, pulmonologi intervensi, surveyor medis komite akreditasi rumah sakit. Beliau menempuh pendidikan spesialis paru pada tahun 2011, Universitas Brawijaya MM 2005, Universitas Bandar Lampung, Dokter Umum tahun 2000, Universitas Kristen Maranatha. Pekerjaan beliau, surveyor medis KARS 2019 sampai sekarang, dosen NIDK Fakultas Kedokteran Unila 2012 sampai sekarang, PNS RSAY Metro 2005 sampai sekarang, dan PTT RSUD Sukadana 2002 sampai sekarang. Beliau juga telah menjalani banyak sekali pelatihan, di antaranya salah satunya adalah Train the Trainer Flexible Bronchoscopy pada tahun 2014. Juga beliau aktif dalam organisasi Seksi Humas PDPI Lampung, Wakil Ketua ID Metro, Ketua Tim Pinere RSAY, Ketua Komite Medik RSAY. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Reni Novita, Sarjana Psikologi. Beliau lahir di Tembilahan, Riau, 23 November 1974. Istri dari Dr. Andreas Invianto. Ibu Reni adalah lulusan Psikologi Klinis tahun 2000, Universitas Kristen Maranatha Bandung. Tahun 2014 sampai tahun 2022 menjadi pengurus bidang pendidikan di Yayasan BPK Penabur Metro, sebagai guru konselor dan trainer di BPK Penabur Metro, Human Resort Manager and the Grand Palace Hotel Malang, Supervisor HRD PT Citos Bandung, dan pada tahun 2002 sampai 2003, Human Resource Manager PT Indowira Putra Bandung, pengurus P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Metro,
dan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Kota Metro. Public speaking di banyak event, juga banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Ibu Reni Novita. Salah satunya adalah menjadi juara 2 penulis karya ilmiah Jurnal Penabur tahun 2003. Ya, demikian Bapak Ibu, viti dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Webinar kita hari ini mengusung tema peran orang tua menjadi sahabat anak di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kita tahu pasien COVID di Indonesia semakin bertambah. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 salah satunya mengalihkan pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran di rumah masing-masing. Nah, di sini peran orang tua memegang peranan penting dalam sistem belajar di rumah dan mempunyai andil yang sangat besar dalam membimbing anak-anaknya. Jika dokter menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19, maka orang tua, baik papa maupun mama, baik papa maupun mama memegang peranan penting. Menjadi garda terdepan untuk mengawal anak-anaknya untuk tetap belajar di rumah masing-masing. Nah, untuk selengkapnya, mari kita akan sama-sama menyimak pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Andreas kepada Dr. Andreas Infianto, SPK MM, disilahkan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Suara jelas ya Bu ya? Jelas Pak, Dokter. Oke. Ya, saya Dr. Andreas Infianto, saya izin untuk share screen. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu. Adik-adik, kalau ada siswa yang menyimak, saya Dr. Andreas Infianto, saya diminta untuk membawakan materi untuk COVID-19 di acara ini. Saya masih menjabat sebagai Ketua Ruang Isolasi Pinere. Pinere itu singkatan dari penyakit, infeksi, dan emerging. Jadi penyakit yang memang menjadi infeksi sehingga menjadi perhatian bagi semua pihak, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani di Kota Metro, saya singkat RSI, adalah salah satu rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan di Indonesia. Oke, izin menyampaikan bahwa tadi Ibu moderator mengatakan mengenai coronavirus, ya coronavirus. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2019 kita tahu ada Wuhan virus, dulu masih ingat ya, Wuhan virus. Kemudian setelah diteliti di Cina ada banyak yang sakit, kemudian dokter pada bingung ini virus apa sih sebetulnya. Kemudian setelah diteliti ternyata coronavirus itu merupakan satu virus yang termasuk zoonotik atau virus yang memang menular dari hewan ke hewan, kemudian hewannya dimakan manusia, kemudian manusianya membawa virus corona, kemudian akhirnya terjadi transmisi dari manusia ke manusia. Ya, jadi secara virologi, coronavirus merupakan RNA virus yang bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Di Wuhan, atau saya belum pernah ke Wuhan, tapi menurut cerita konon memang di pasar di Wuhan itu mereka menjual semua hewan-hewan liar seperti kelelawar, kucing, kemudian ular. Banyak yang memang hewan yang diperjualbelikan bebas, dan disitulah asal muasalnya menurut kabar pertama kali virus ini ketahuan. Hewan dengan coronavirus ini kemudian dapat berkembang dan menginfeksi manusia,
kita mungkin masih ingat, saya masih ingat dulu waktu ada flu unggas, flu ayam, flu babi, sampai flu unta yang terakhir, ini masih satu golongan dengan virus-virus ini. Sehingga virus-virus ini termasuk sebetulnya adalah virus yang ada di hewan sebetulnya. Ya, kita tahu ada SARS, ada MERS, ya. Kemudian kode genetik virus 2019 COVID ini sama seperti virus yang ada di kelelawar. Ternyata setelah diteliti, dicari asal muasalnya, di tracing sama dengan virus yang ada di hewan-hewan di Wuhan. Nah, ini kita lihat kalau pakai mikroskop elektron. Virus ini kenapa disebut corona? Corona ini adalah crown. Crown itu mahkota. Jadi dari kita lihat sekelilingnya seperti mahkota sehingga dinamakan coronavirus, ya. Tadinya disebut Wuhan virus, tetapi akhirnya WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia mengganti nama Wuhan virus menjadi coronavirus. Dan kita tahu di Indonesia dibilang COVID. Jadi kita nyebutnya COVID-19, singkatan dari corona, V-nya virus, dan D-nya disease. 19 adalah tahun di mana pertama kali ketemu virusnya. Kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, semoga jangan ada COVID-20, COVID-21, dan seterusnya. Karena kalau ada COVID selanjutnya itu nanti sekolahnya nggak jalan-jalan ya Bu ya. Oke, di sini kita lihat, ya ini asal muasalnya kalau kita lihat di gambar ini adalah kota Wuhan. Dari Wuhan, pertama kali masuk ke Indonesia tuh, ada satu pasien traveler ke Wuhan, kemudian dia ke Thailand, dari Thailand dia menyebar, ya. Dan di sini mungkin kalau terlalu kecil, ini kota-kotanya. Ada Bangkok, ini adalah Jakarta. Ini waktu pertama kali virus ini spreading atau menyebar. Dan sekarang kalau kita lihat ini kondisi terupdate di Indonesia, semuanya sudah Jawa terutama sudah masuk ke merah semua. Ini saya ambil hari Jumat kemarin. Ya, hari Jumat kemarin, Lampung yang saya pikir saya pertama kali diundang ke Jakarta bulan Maret untuk mengetahui virus COVID ini apa sih sebetulnya. Dan saya bilang nggak mungkin COVID ini masuk ke Indonesia, tapi ternyata hari ini, Jumat 4 Desember, kita di Lampung khususnya ada 4.223 pasien confirm atau yang positif COVID, ya, dengan yang dicurigai 478 dan dengan kematian sekitar 201 yang konfirmasi. Artinya kematian ini adalah mereka yang meninggal dan ternyata hasil dari swab atau pemeriksaannya ternyata positif COVID-19. Nah, ini ada dua gambar, ya. Pertama kali masuk tanggal 2 Maret masuk ke Indonesia, kemudian grafiknya sampai hari ini nggak turun-turun. Ya, artinya memang naik terus, sempat turun waktu libur panjang, ya, sempat turun di bulan Oktober, ya, kemudian dia naik lagi. Nah, harapan kita sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada garis biru ini adalah kapasitas dari sistem rumah sakit yang ada di Indonesia. Harapan kita adalah jangan sampai virus ini bisa melebihi dari garis ini. Artinya kalau melebihi garis ini, maka semua rumah sakit menjadi full. Indonesia sampai sekarang menurut saya masih belum berhasil, masih gagal, sehingga ini adalah jumlah maksimal rumah sakit yang ada di Indonesia, tetapi ternyata pasien yang kena COVID-nya malah melebihi overload. Ya, sampai hari ini data yang ada di rumah sakit yang kami tangani memang semua pasien mengantri untuk bisa masuk ke rumah sakit. Kadang kami mengizinkan pasien pulang untuk dirawat di rumah sakit untuk isolasi mandiri. Tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Perkembangan COVID
Sekali lagi sangat dinamis. Kita dituntut sama seperti para siswa untuk belajar. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau dulu di WHO bilang bahwa masker kain bisa dipakai, tapi sekarang ternyata masker kain nggak boleh dipakai. Juga ada yang bilang kalau COVID tidak bisa menular lewat airborne atau penyebaran udara, tetapi beberapa waktu kemarin juga diralat ada beberapa yang bisa menyebar melalui penyebaran udara. Artinya dari WHO pun sebagai badan dunia, ya, badan dunia ini dia dapat melihat bahwa virus ini virus baru. Ilmu berkembang, setiap apapun yang hari ini A, kemudian minggu depan bisa menjadi B, karena ilmu ini sangat dinamis, sehingga kita juga para dokter diminta untuk terus belajar. Di sini kita tahu bahwa potensi penularan langsung dan tidak langsung, serta ada potensi airborne. Airborne itu adalah saya batuk, saya bernafas, akan menyebar ke orang yang di dekat saya. Yang ditakuti kemudian adalah virus bermutasi atau berubah susunan genetiknya. Ini yang tidak kita harapkan. Hari ini kita ketemu virus COVID-19. Tidak kita harapkan ketemu ada virus COVID-20, COVID-21, karena virus ini sangat pintar untuk menyesuaikan diri di mana dia berada. Kalau kita masih ingat tadi seperti yang saya bilang, ada virus flu babi, flu ayam, flu unggas, flu burung, sampai flu unta, virusnya sama, tapi dia bisa bermutasi untuk memasuki masing-masing host yang berbeda. Yang berikutnya adalah PCR. PCR ini kalau kita tahu adalah polymerase chain reaction atau satu mendeteksi partikel dari virus. Ada beberapa pasien yang memang sudah dirawat 1 bulan, 2 bulan, ternyata, dok ini masih positif virusnya. Nah ini bagaimana? Nah ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Kemudian juga ada long haul COVID-19. Long haul COVID itu pasiennya sudah sembuh, Bapak Ibu. Sudah sembuh COVID-nya, tapi kerusakan yang ditimbulkan akibat COVID itu masih berjalan. Seperti kalau kita kena sakit pegalinu, demam, kena virus, virusnya udah hilang, tapi rasa pegalinunya masih ada. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan reinfeksi. Reinfeksi ini orang yang sudah kena virus dan merasa sehat, kemudian dia lalai, dan akhirnya terjadi kembali reinfeksi dari virus yang berikutnya. Dan isu yang terakhir adalah vaksin. Apakah vaksin ini akan merupakan satu petanda bahwa selesai dengan adanya vaksin? Oh, puji Tuhan, vaksin ada, semua selesai, masih menjadi pertanyaan di semua pihak. Ya, tetapi Pak Jokowi masih tetap menjalankan, membuat perubahan untuk vaksin ini biar semua kita bisa dapat dilakukan vaksin pada mereka-mereka yang belum pernah terkena COVID. Penyebaran virus ini sehubungan tadi Ibu moderator mengatakan bahwa dokter adalah terdepan, tetapi menurut saya yang paling utama adalah family atau orang-orang yang ada di rumah, ya. Prinsip penyebaran lewat droplet terdiri dari droplet besar dan yang kecil. Kemudian transmisi, ini kita dapat lihat bahwa dapat terjadi melalui kontak langsung antara virus, jabat tangan misalnya, kemudian transmisi droplet. Droplet itu adalah kalau kita batuk, ada droplet yang keluar dari saluran napas kita. Sehingga orang yang di depan kita, kalau kita batuk, menjadi terkena dari virus yang dikeluarkan oleh orang yang batuk. Kemudian ada juga transmisi airborne. Transmisi airborne adalah via droplet kecil yang dapat bertahan di udara selama beberapa jam. Ya. Ibaratnya kalau kita, bagi Bapak Ibu yang punya keluarga asma pasti tahu yang disebut nebulizer atau inhalasi di uap istilahnya. Nah, proses uap ini dapat menyebabkan si virus yang diderita oleh orang tersebut menyebar melalui aerosol atau udara yang keluar dari alat nebulizer. Kemudian transmisi airborne sangat mungkin terjadi dalam beberapa situasi, terutama di sekolah, misalnya pada ruangan yang tertutup. Ya, ruangan yang tertutup dengan jarak yang dekat antara satu siswa dan siswa yang lain. Kemudian pada paparan jangka panjang, setiap hari bernyanyi, berolahraga bersama, ya ini juga menjadi satu resiko untuk dapat tertular dari COVID-19.
Yang berikutnya adalah ventilasi yang tidak adekuat, di mana di dalam satu ruangan pengap, tidak ada udara keluar, tidak ada udara yang bisa keluar masuk, dan menjadi tempat yang paling baik untuk virus tersebut dapat berkembang biak. Nah, ini yang menjadi kesimpulan yang tadi barusan. Kalau seseorang bersinnya kencang, ternyata dia bisa sampai 4 meter si Ini bisa lama kan? droplet keluar ini. Ya. Dalam kondisi tertentu, virusnya itu dapat bertahan di udara hingga 45 menit. Ya. Itu belum kering ya. Kalau kita megang di kulit, itu bisa beberapa menit. Kemudian kalau nempel di baju atau di masker, bisa bertahan sampai 12 jam. Kalau di kayu, seperti misalnya bangku sekolah atau meja sekolah dari kayu, bisa bertahan 4 hari. Kemudian kalau di kertas, itu bisa bertahan hingga 4-5 hari. Kaca dan logam 5 hari, plastik ya hingga 6-9 hari. Nah, ini pentingnya nanti memang harus dipikirkan bagi lingkungan untuk melakukan desinfektan secara terus-menerus. Nah, WHO membuat satu protokol sebetulnya waktu new normal ya. Kita dapat tetap di rumah dan dapat pencegahan COVID-19 di setiap setting yang kita kerjakan. Kita harus rajin membersihkan objek-objek yang memang sering kita pegang, seperti kalau di sini saklar lampu, kemudian gagang telepon, gagang pintu, kemudian juga lantai juga harus dipel ya, secara reguler menggunakan desinfektan, kemudian juga bisa menggunakan pemutih ya, di sini pemutih atau desinfektan yang berbasis alkohol. Kemudian andai kata kita merencanakan untuk membuka sekolah atau kerja, ini yang memang sudah ada di kantor-kantor, selalu diingatkan untuk mencuci tangan secara berkala menggunakan sabun atau air atau alcohol based hand scrub. Jadi yang seperti ini ya. Jadi pencuci tangan yang berbasis terhadap alkohol. Nah, ini ilustrasi anak-anak sekolah 2019, dia masih senyum, 2020 dia makin crowded karena nggak bisa ketemu teman-temannya, hanya bertemu lewat daring. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa di CDC itu yang mengontrol infeksi di Amerika membuat satu protokol ya. Jadi mereka akan membuat apakah sekolah tersebut bisa membuka atau tidak, atau resikonya bagaimana. Jadi indikatornya adalah yang seperti di bawah ini, kemudian ada lowest risk of transmission in school. Jadi memang resiko sangat rendah, resikonya rendah, resiko sedang, resiko tinggi, atau resiko sangat tinggi. Mereka melihat dari banyaknya kasus per 100.000 orang dalam 14 hari terakhir. Seperti kalau kita di kota metro dalam 14 hari terakhir, kita akan melihat banyaknya kasus berapa sih? Kalau memang banyaknya kasus selama 14 hari hanya ada 2 atau 3, itu masih termasuk rendah. Ya, tetapi kalau memang udah sampai 200 ya termasuk tinggi. Kemudian persentase dari swab PCR ya, yang positif selama 14 hari berapa dari populasi? 3% kah atau 10%? Dan yang terakhir adalah kemampuan dari sekolah untuk mengimplementasi dari 5 kunci strategis. Ya, menggunakan masker secara teratur, social distancing, hygiene, dan cleaning, juga desinfeksi, juga melakukan contact tracing berkolaborasi dengan dinas kesehatan setempat. Andai kata si sekolah tersebut dapat mengimplementasi 5 kunci ini, ya dia termasuk ya risiko rendah. Ya, sehingga harapan kita sih di sini yang dapat kita patuhi. Ya. Nah, kita masuk kepada gejala virus corona. Bagi para guru nanti mungkin menjadi perhatian kalau pada siswa-siswanya. Dulu waktu coronavirus masuk, semua bilang ini punya dokter paru. Virus itu masuk dengan batuk, demam, sesak, sakit tenggorokan, dan adanya
beberapa adanya pegalinu katanya. Tapi sekarang semua terbantahkan Bapak Ibu. Jadi bukan cuma batuk. Kalau kita lihat di sini 6 gejala baru di sini. Kalau dulu kan cuma demam, batuk, sesak napas, sekarang ada menggigil, bergetar berulang kali, sakit otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman dan perasa, juga adanya mual, muntah, dan mohon maaf, adanya diare. Ya, jadi semua menjadi terbalik. Ya, pasien datang kepada, dulu semua datang ke dokter paru, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, dokter akan mencari tahu tentang COVID, tetapi ternyata sekarang diare pun bisa positif. Ya, saya beberapa pasien yang dirawat ternyata hanya datang dengan keluhan diare atau lemes atau sakit kepala. Terakhir pasiennya datang dengan vertigo dan ternyata positif. Ya. Nah, ini yang menjadi satu paradigma baru, ini menjadi perhatian. Perjalanan penyakitnya secara ilustrasi seperti ini, seperti yang ini yang klasik. Hari pertama pasien akan datang dengan demam, kemudian fatigue ini kelelahan otot, ya, kadang nyeri otot dan batuk. Batuknya batuk kering Bapak Ibu, bukan batuk yang berdahak seperti orang sakit TBC misalnya. Batuknya batuk kering, kemudian beberapa ada diare atau mual 1 sampai 2 hari sebelumnya. Ya. Pada hari kelima yang ditakutkan pada pasien-pasien yang berusia lebih tua, ada kesulitan bernafas pada hari kelima. Pada hari yang ketujuh, pasien akan datang ke rumah sakit, ya, tetapi memang ternyata gejalanya nggak ada perubahan sama sekali, dan akhirnya pada hari ke-8 barulah mereka melakukan foto ronsen lah, pemeriksaan darah, ternyata sudah makin parah, dan pada hari ke-10 beberapa mengalami perburukan dan harus dilakukan tindakan intervensi. Ya. Andai kata lewat hari ke-12, ya ini yang tadi dokter bilang, haul COVID, demamnya hilang, tetapi batuknya bisa bertahan, karena kerusakan yang disebabkan oleh COVID ini menjadi virusnya hilang, tetapi kerusakannya masih berlanjut. Ya. Ini yang tadi dokter bilang bahwa semua organ kena, otak, mata, hidung, kardiovaskular, ini jantung, hati, usus, ginjal, dan saraf. Ya. Klasifikasi derajat keparahan, rumah sakit tidak menganjurkan pasien yang tanpa gejala untuk dirawat. Pasien tanpa gejala atau gejala ringan sekalipun akan kita minta untuk dirawat di rumah. Ya, di rumah tentunya kita istilahnya ISMAN atau isolasi mandiri, tapi pasien yang sedang berat kritis memang mutlak untuk harus dirawat di rumah sakit. Ya. Nah, pasien dinyatakan sembuh kalau memang ada perbaikan klinis. Perbaikan klinis pasien sudah bisa bernapas kembali, sudah nggak sesak, sudah bisa lepas oksigen, sudah bisa makan. Perbaikan laboratoris tadinya confirm positif, menjadi negatif, atau tadinya ada infeksi dari darah putih yang tinggi atau yang rendah menjadi normal. Perbaikan radiologis kita ronsen, ronsennya jelek menjadi bagus, dan idealnya adalah PCR atau swab-nya menjadi negatif. Nah, setelah selesai isolasi hasil PCR negatif tetap positif, kenapa dokter? Padahal pasien udah bagus. Ada kemungkinan hasil PCR tetap positif meskipun sedang nggak ada gejala. Nah, di Korea di penelitian ditemukan bahwa virusnya udah nggak ada, tetapi masih ada sisa virus yang masih ada, sehingga begitu pakai alat RT-PCR masih kedeteksi. Saya ibaratkan kalau virus ini seperti manusia, ada tangannya, ada kakinya, kemudian virus tersebut mati, yang ditangkap oleh alat swab RT-PCR ini adalah kakinya, tapi virusnya udah mati. Tapi alat ini sangat sensitif, meskipun virusnya mati, tetap dibilang masih positif, ya. Dan itu yang menjadi pertanyaan dari beberapa teman, dok ini kok pasien udah sehat kok dibilang masih positif. Ya ternyata memang karena alatnya ini sudah mendeteksi sangat-sangat sensitif terhadap organ-organ dari virus. Tidak adanya virus yang hidup artinya resiko penularan rendah, sehingga tidak terjadi penularan ke orang lain. Nah, ini yang disebut long haul COVID, gejala yang mungkin masih ada pasca kesembuhan. Fatigue itu masih lemes, kaku, batuk, kongesti, sesak nafas masih ada. Anosmia ini nanti
nggak bisa mencium, jadi mencium bau wangi, bau busuk pun nggak bisa. Ya, Agelsia ini tidak bisa mengecap, ya. Mau makan nasi goreng pedas juga rasanya sama, mau makan mie juga rasanya sama. Ya, saya sebagai dokter memang menganjurkan pasien-pasien saya untuk sering-sering mencium minyak kayu putih atau ya wangi-wangi lah agar kita dapat memastikan bahwa kita masih aman. Sakit kepala, nyeri-nyeri badan masih ada, diare mual juga masih ada meskipun sudah sembuh, nyeri abdomen, nyeri perut dan nyeri dada juga masih ada, dan yang paling sering masih ada tuh adalah cemas. Ya, cemas, dokter, jangan-jangan nanti saya kena COVID lagi, jangan-jangan nanti saya pulang ke rumah, orang rumah nggak bisa terima saya, jangan-jangan nanti saya pulang ke kantor atau ke sekolah, saya nggak boleh ketemu dengan guru saya, dengan teman-teman sekerja. Nah, ini semua yang menjadi permasalahan di COVID. Ada kasus reinfeksi. Reinfeksi itu adalah sudah sembuh, kumat lagi. Jadi, laki-laki 25 tahun di US, Amerika, hasilnya udah negatif, tetapi ternyata positif lagi, dan ternyata dia kena genom virus yang berbeda. Ya, ini yang sempat dilaporkan di Amerika. Indonesia sampai saat ini sih ada beberapa kasus, tapi tidak sampai banyak. Nah, ini kenapa sih dok kalau udah COVID terus kena COVID lagi? Nah, seseorang yang sudah sembuh, jadi kalau dinyatakan sembuh mempunyai antibodi dalam tubuhnya yang memberikan kekebalan terhadap virus COVID-19. Antibodi ini akan bertahan 3-12 bulan ke depan. Tetapi kita juga masih berpikir bahwa kalau orang dinyatakan sembuh, dia merasa dia sehat, dia akan mengabaikan protokol kesehatan sehingga dia akan nggak pakai masker, nggak cuci tangan, sehingga dia akan bisa terkena kembali dari virus. Atau memang dia ada penyakit kronis seperti kencing manis, ada penyakit kanker misalnya, sehingga dia bisa terkena virus yang kedua kali. Ya, maka dari itu kami, para dokter memang menyarankan, walaupun sudah sembuh, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Vaksin yang ideal di Indonesia hingga saat ini masih berlanjut, cari yang efektif, mana yang aman, dan yang pasti adalah halal, artinya bisa dipakai di semua kalangan di Indonesia. Kita masih mendoakan agar vaksin ini bisa segera terrealisasi, meskipun saya pribadi juga berpikir bahwa nanti kalau ada ada vaksin ini, yang pertama kali disuntik adalah tenaga kesehatan seperti saya. Sudah masuk ke uji klinis fase 3 di Bandung. Targetnya selesai Januari 2001, ada beberapa vaksin juga yang dibeli dari luar negeri, kemungkinan nanti akan ada di awal tahun, sehingga dapat diberikan di semua warga negara. Nah, beberapa fakta yang mengatakan, dokter ada suplemen dan yang vitamin D, vitamin C. Faktanya vitamin dan suplemen tidak dapat menyembuhkan COVID, tetapi dia bisa meningkatkan nutrisi atau imunitas seseorang sehingga dapat menjadi memperbaiki kondisi terhadap COVID, tapi bukan menyembuhkan COVID. Ya, sehingga kalau mau pakai vitamin apapun, saya pribadi tidak membatasi, silakan menggunakan vitamin apapun, tapi jangan punya persepsi bahwa vitamin akan menyembuhkan COVID. Apakah sinar matahari membunuh COVID? Tidak. Ya, sama sekali tidak membunuh COVID, tetapi memang dengan kita punya sinar matahari, dengan sinar matahari kita dapat memperbaiki kondisi tubuh. Untuk makanan di rumah, ini pertanyaan klasik, apa sih dok yang bisa dimakan? Sesuaikan dengan makanan yang biasa kita makan, tetapi keep it clean, tetaplah bersih, ya. Kemudian dipanaskan sesuai dengan temperatur. Ya, kalau memang kita mau memasak daging atau temperaturnya harus sesuai, ya. Kemudian perhatikan dari waktunya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus disajikan dalam temperatur yang baik. Ya, ini dari CDC dari Amerika, ya. Ini di akhir presentasi ini saya mengajak Bapak Ibu, nanti teman-teman yang memang menyaksikan acara ini,
untuk menggunakan masker dengan bijaksana, ya. Jadi masker bukan disimpan di bawah sehingga mulutnya kelihatan, atau disimpan di atas, atau malah diputar-putar di tangan, atau malah digantung di kuping, atau menggunakan masker mulutnya ketutup tapi hidungnya enggak, ya. Atau malah dimasukin ke mulut, atau ditutup di kepala, atau malah digantung di leher, ya. Masker itu menurut saya adalah satu hal yang paling mudah, paling gampang, harganya juga sudah murah, sehingga menurut saya sih nggak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan masker. Nah, kemudian juga bagi mereka yang memang didiagnosis COVID atau rapid lah, ibarat rapid reaktif, harus di rumah selama 14 hari, 10-14 hari, ya ini bisa, ya ini jangan ditiru sih sebetulnya, dapat online shop, ya, kemudian merenung, bukan meditasi, tapi dapat olahraga, kemudian dapat exercise di rumah, monitor simptomnya, memonitor simptom adalah gejalanya apa aja, kemudian membersihkan semua rumah sehingga tidak menular kepada yang lain, dan dapat menggunakan sarana daring untuk berhubungan atau berkonsultasi atau berkomunikasi dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa tahu, di ruangan isolasi itu ternyata video call itu menjadi sarana yang paling mujarab, paling bagus, paling baik bagi pasien untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya di rumah. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, teman-teman kalau ngelihat video call di ruang isolasi itu sampai nangis, bisa ngelihat keluarganya, itulah memang kekuatan dari video call tersebut, ya. Kemudian himbauan resmi dari kami, Dokter Paru, ya, pakai masker di mana saja dan kapan saja, bahkan di dalam ruangan, ciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik, membuka jendela sesering mungkin, selalu juga kebersihan tangan, ya. Jadi jangan menyentuh bagian wajah sebelum cuci tangan, tetap terapkan jaga jarak pada aktivitas sehari-hari, dan masyarakat diimbau agar waspada dan tidak panik, dan hindari ke tempat keramaian, baik itu tempat tertutup maupun tempat terbuka kalau nggak perlu. Kemudian dari Satgas COVID Indonesia juga menyarankan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sanitizer, menggunakan siku saat batuk, ya, menghindari jabat tangan. Jadi seperti yang selalu diajarkan guru-guru saya dari saya TK sampai hari ini pun saya akan mencium tangan guru saya. Tapi mohon maaf, untuk kali ini memang kita nggak bisa mencium tangan ibu guru atau bapak guru kita. Menjaga jarak, ya, 1 sampai 1,5 meter adalah waktu yang jarak yang baik untuk bisa selisih antar ke person to person, ya. Ini protokol kembali ke sekolah dengan protokol COVID-19, ya. Nah, kami capek Bapak Ibu, kami lelah, tapi memang kami sadar teman-teman sudah lewat masa capeknya, dan mau nggak mau kita harus sama-sama, dan saya dan teman-teman di ruang isolasi tidak henti-hentinya untuk kami memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa COVID-19 bukan cuma punya kami dokter, tapi juga kepentingan dan tanggung jawab kita semua, ya. Mungkin demikian, Ibu Moderator, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan. Ya, dokter. Luar biasa sekali, dokter, materi yang sudah disampaikan. Kami sudah sama-sama mendengar, suatu kehormatan buat kami semua mendengar pemaparan langsung dari dokter yang terjun langsung dalam menangani kasus COVID-19. Terima kasih dokter untuk materi yang sangat bermanfaat untuk kami. Dan Bapak Ibu, materi selanjutnya kita akan membahas tentang peran orang tua menjadi sahabat anak di masa pandemi COVID-19. Bersama pemateri yang juga ahli di bidangnya, mari kita bersama-sama simak. Kepada Ibu Reni Novita, SPC, disilakan. Terima kasih Bu Agnes. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan share dulu share screen-nya.
Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bentar. Sudah, Bu. Halo, kok mati ya? Oke, udah? Sudah, Bu. Sudah jelas. Bentar, ini kok. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ya, suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas, Bu. Oke, ya. Jelas. Oke Bapak Ibu, hari ini kita mudah-mudahan jangan bosan ya sama saya. Di tanggal 2 mungkin Bapak Ibu sudah bertemu dengan saya, kemudian hari ini ya. Namun dengan topik yang berbeda, di mana di sini kita, tadi Dr. Andres juga sudah menjelaskan tentang perkembangan COVID-19 saat ini. Namun kita di dalam perkembangan pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, sehingga kita dituntut orang tua di sini untuk menjadi sahabat anak di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, harus diakui bahwa ketika manusia itu menghadapi, seperti saya kemarin katakan, dengan situasi atau perubahan tiba-tiba, kita juga akan merasa kaget ya Bapak Ibu. Di sini sangat luar biasa, di mana anak-anak kita, ini dalam sejarah pendidikan nasional atau pendidikan dunia malah ya, anak-anak kita dihadapkan pada pembelajaran jarak jauh ada di rumah, kemudian juga kaget kemarin yang kelas 6 atau kelas 9, kemudian kelas 12 itu harus ujian nasional di rumah gitu ya, atau ditiadakan waktu itu ya. Nah, tidak tahu tahun ini bagaimana. Nah, itu merupakan sejarah yang kita memang baru pertama kali ini mengalami. Nah, Bapak Ibu, secara kodratnya atau nature secara alami, ketika kita dihadapkan suatu perubahan itu memang kita itu kaget, kayak nggak mau terima, tapi kita harus menerima gitu ya, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan survei seperti yang kemarin, Bapak Ibu, saya juga tetap mengambil survei ini karena ini adalah menjadi patokan saya untuk menjelaskan selanjutnya dari slide saya ini, di mana saya ambil patokan kembali kenapa kita harus menjadi sahabat bagi anak, di mana di sini ya jejak pendapat dari 1.700 responden, ini ya terlihat bahwa memang siswa itu terbebani tugas di 73,2%, kemudian di sini ada 8%, anak itu juga tumpukan tugas dari guru yang juga sangat membebani siswa. Kemudian yang ini 38 jejak pendapat ke-1, 38% tuh anak-anak sudah tertekan oleh orang tua ya tadi dan sebagainya seperti yang kemarin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit bahwa situasi PJJ itu pembelajaran jarak jauh bagi anak Bapak Ibu. Di mana di sini anak-anak itu saat ini tuh mengalami perubahan suasana lingkungan Bapak Ibu. Dulu kalau anak-anak bangun tidur kemudian masuk ke lingkungan sekolah gitu ya, berpindah tempat. Tapi kalau sekarang suasananya berbeda. Nah, sekarang tidur di rumah ya kan, sekolah di rumah, ngapa-ngapain di rumah. Beberapa ini mengakibatkan anak-anak itu mengalami yang tadi burnout syndrome ya, begitu juga dengan orang tua. Burnout syndrome adalah keadaan di mana kita dihadapkan pada situasi yang itu saja dengan kondisi dan suasana dan itu saja, sehingga ini membuat menimbulkan suatu kebosan yang sangat kronis gitu ya, sehingga mengakibatkan menjadi stres ya. Nah, menumpuknya tugas juga yang diberikan oleh sekolah, sehingga di sini
anak-anak yang tadinya belum terbiasa belajar sendiri sehingga menimbulkan suasana hati yang negatif nih, bosan, malas, dan kemudian timbul keletihan. Kedua, anak-anak kita saat ini mengalami yang namanya terisolasi dari relasi pertemanan. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa anak-anak kita saat ini sudah tercabut atau dirampas haknya untuk berelasi dengan teman sebaya, ya karena mereka tidak bisa lagi bertemu teman di luar sana, sehingga dia harus berada di rumah, dan ini yang menyebabkan anak-anak sering merasa kesepian, ya kan? Kemudian ketiga, terbatas untuk melakukan aktivitas, ya, aktivitas di mana menyalurkan minat, hobi bersama teman, ya. Kemudian kalau di sekolah kan bisa berlari, bermain di sekolah bersama teman, atau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, gitu ya, baik itu lab, ruang komputer bersama, gitu ya, itu tidak, ruang musik bersama tidak bisa dilakukan. Kebayang Bapak Ibu ya, dulu kita fasilitas sekolah itu alangkah begitu kita tuh bangga gitu ya, punya fasilitas sekolah yang begitu baik, bagus, tapi apa daya saat itu hanyalah sebagai kayak pajangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga akan mengakibatkan anak-anak tidak bisa mengeksplor dirinya, sehingga pembentukan identitas diri anak juga menjadi terhambat, Bapak Ibu. Yang ketiga, di sini anak juga berada di rumah saja, itu kurang memberikan suatu sensasi atau tantangan di mana relasi dengan keluarga, apalagi relasi dengan keluarga tidak harmonis ya. Apalagi ya mungkin sama orang tuanya tidak dekat atau sering ribut orang tuanya, apalagi saat ini ya tidak hanya anak, orang tua pun di sini mengalami stres gitu ya, sudah bosan menghadapi anak, apalagi mendampingi anak belajar. Bapak Ibu diketahui bahwa di sini kita harus merubah image bahwa orang tua itu menjadi pendamping loh ya, bukan menjadi guru. Ya, bukan menjadi guru mengajar gitu anak-anak. Karena apa? Kalau kita punya mindset kita bahwa kita mendampingin, kita itu mendampingnya tidak berharap seperti guru gitu loh. Kalau kita misalnya punya mindset kita sebagai guru di sekolah anak kita, itu akan menimbulkan memang stres. Karena apa? Karena kita tidak bisa. Contohnya anak saya yang SMA, saya nggak mungkin bisa ngerti pelajaran SMA sekarang. Jadi saya berharap ya saya membantu sebisa saya mampu, itu yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa karena mendampingi, kalau kita tidak bisa berkonsultasi kan bersama guru gitu, telepon gurunya, itu hubungin gurunya. Jadi itu mindset kita harus kita rubah. Kelima, akses internet nih Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Saat ini akses internet tidak terbatas gawai ini, maka berpeluang untuk terjebak dalam aktivitas yang berpeluang menjadi adiktif. Adiktif itu peluang untuk melakukan terus-menerus gitu, berulang kali, dan kita tuh masa tertarik. Seperti Bapak Ibu saat ini mungkin ya, saya juga ya pernah online shop ya saat ini, kemudian menggunakan media sosial, kemudian ada bisa juga melalui sosial, anak-anak main game juga ya, kalau kita tidak awasin itu bisa terus-terusan ya bersifat adiktif ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa fitur-fitur seperti yang di online shop, di game gitu ya, kemudian di mana ya, di media sosial, itu tuh sifatnya itu tadi adiktif, di mana dibuat menggunakan algoritma sehingga bertujuan untuk kita itu come back again, ingin lagi memulai, ingin lagi terus seperti itu, sehingga
Inilah yang membuat kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu untuk anak-anak. Nah, berdasarkan hal ini, maka di momen inilah orang tua bisa memanfaatkan untuk menjadi sahabat anak Bapak Ibu. Karena ini sudah pasti udah bosan tingkat tinggi, udah stres anak-anak ya. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus tahu dulu apa sih arti sahabat itu gitu ya. Nah, sahabat itu adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua individu atau lebih gitu ya. Nah, sahabat kita harus tahu dulu apa sih sahabat itu. Sahabat kalau Bapak Ibu tahu dari dulu ya pasti adanya pertemanan gitu ya. Kita terlibat untuk memberi suatu pengetahuan, penghargaan, memberikan afeksi dan kasih sayang dan perasaan kepada orang lain gitu ya. Di sini adalah anak. Nah, sahabat akan menyambut kehadiran kita dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain. Selera mungkin kalau bersahabat itu jadi sama gitu ya, selera walaupun tadi berbeda karena kita bersahabat jadi kayak sama gitu. Itulah kita harus dulu merubah bahwa arti sahabat itu yang diinginkan anak adalah perilaku yang saling menolong, tukar menukar nasihat atau sharing atau pengalaman dan saling menolong dalam satu kesulitan. Saat ini yang dibutuhkan anak-anak. Nah, rupanya Bapak Ibu, anak-anak itu membutuhkan seorang ibu yang sekaligus menjadi sahabat untuk mereka. Dengan begitu akan menghilangkan jarak antara hubungan ibu dengan anaknya. Nah, Bapak Ibu, ini bukan seorang ibu saja bisa menjadi sahabat anak, tapi seorang ayah juga bisa menjadi sahabat anak, terutama biasanya tuh anak laki-laki ya, mungkin lebih dekat sama bapaknya. Tapi kalau anak saya tuh, anak perempuan saya tuh lebih dekat dengan bapaknya ya. Jadi kebalik mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih kita bisa menjadi orang tua yang sekaligus sahabat anak? Ini ada 3 aja katanya gitu ya, berdasarkan dari Bapak Erikson itu adalah Bapak psikososial ya, di mana mengatakan bahwa pertama supaya kita bisa menjadi sahabat anak itu adalah kita harus menjadi sahabat juga bagi pasangan kita atau suami di sini ya. Kita harus bersahabat dulu dengan suami kita sehingga mempermudahkan kita untuk mendiskusikan serta memadukan dan mencari solusi. Jadi anak itu kan saya waktu kemarin sudah bilang ya, anak itu peniru yang hebat ya. Dia akan meniru bagaimana intonasi kita lewat panca indera gitu ya. Jadi ketika anak melihat nih hubungan suami istri aja nggak baik, bagaimana dia bisa orang tua bisa menjadi teman bagi anak gitu ya. Jadi intinya adalah satu, menjadi bersahabat dulu dengan suami, akur dulu gitu ya, dekatkan diri dulu dengan suami, tingkatkan komunikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kedua di sini menjadi sahabat kita harus mengetahui dulu pola asuh. Nah, kembali kepada pola asuh seperti toxic parent yang saya sudah jelaskan tanggal 2 kemarin. Di sini adalah intinya adalah pola asuh ya. Nah, bagaimana suasana di rumah yang misalnya yang otoriter orang tuanya pemberian pola asuh itu akan berpengaruh dalam hubungan dengan anak. Suasana di rumah ya juga membuat anak akan menjadi enggan terbuka dengan kita karena kita terlalu dominan gitu ya. Nah, anak-anak Bapak Ibu, padahal anak itu harus menjadi, kita tuh sebagai orang tua itu harus menjadi role model ya, role model atau contoh yang baik kepada anak gitu ya, mudah mendekatkan diri. Kalau kita mudah mendekatkan diri dengan tadi pola asuh yang sangat demokratis, sangat terbuka dengan anak, mau memahami anak, memberikan kasih sayang berupa sentuhan gitu ya,
dengan apa ya, ucapan bahwa kita sayang sama mereka, itu akan lebih, anak itu punya perasaan lebih dekat gitu ya, ingin terbuka juga kepada kita. Nah, ketiga, kita harus juga mengerti katanya dan memahami karakter anak. Di sini misalnya gini, kenapa? Agar anak-anak kita mau menerima kita sebagai sahabat, maka penting bagi kita untuk memahami dan mengerti mereka. Contoh gini Bapak Ibu, anak saya misalnya ya, yang pertama ini tuh anaknya aktif ya, emosional juga gitu ya, keras. Nah, ketika saya tahunya karakter anak saya ini seperti ini, jadi saya nggak bisa keras juga dalam mendidiknya. Jadi saya penuh dengan kelembutan, penuh dengan pelan gitu ya, dalam saya harus diam dulu gitu ya menghadapi anak ini. Jadi kita harus tahu dulu karakter anak kita masing-masing. Nah, jadi setelah itu kalau kita sudah tahu, kita masuk. Ingat saya bilang, connect dulu nih dengan kebutuhan anak, connect dulu nih kita dengan, ingat ya, si before C yang saya bilang kemarin ya, connect dulu nih dengan kebutuhannya, apa yang dia rasakan, connect dulu dengan apa yang dia alami, sehingga kita bisa memberi koreksi gitu ya kepada anak. Jadi kita harus mengerti sehingga ia menjadi sahabat kita. Nah, Bapak Ibu, setelah kita bisa menjadi sahabat anak, bagaimana sih persahabatan itu tetap utuh gitu bersama anak. Nah, memang di sini ada kuncinya, dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu, kesabaran dan konsistensi gitu ya. Apa saja yang kita bisa lakukan? Lakukan yang terbaik adalah ketika anak meminta pertolongan pada kita harus memberikan bantuan itu dengan tulus. Ya, saat ini nih anak-anak tuh sedang mengalami kesusahan untuk belajar dengan tugasnya gitu ya dari sekolah. Kita tuh harus membantu anak gitu ya, dengan tulus gitu membantu anak, sehingga dengan bantuan kita ini walaupun tidak seberapa gitu, tapi anak-anak ini menghargai gitu bantuan kita ya. Jadi kita harus membantu anak, misal mengerjakan tugas saat ini sedang kesulitan gitu ya. Kedua, sediakan waktu Anda untuk anak. Tidak hanya di saat senang saja, sediakan waktu untuk mendorong, kemudian membangkitkan semangat anak ketika anak dalam kesedihan. Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu, anak-anak saat ini juga mengalami kesepian, apalagi anak-anak yang usianya sudah remaja ya Bapak Ibu, karena dia kan bisa melakukannya sendiri. Ini harus hati-hati Bapak Ibu kalau kita tidak bisa memahami mereka dan kita tidak melihat, mengontrol, bisa-bisa ini akan terjadi hal yang tidak baik terhadap anak kita, yang apalagi terjebak dengan gadget tadi ya, dengan mereka begitu. Hati-hati, seperti saya bilang kemarin, ada anak yang sudah ya, kasus yang kemarin saya katakan, ada anak yang meninggal ya, maaf ya, sini bunuh diri karena ya tidak sanggup dengan pembelajaran jarak jauh saat ini. Kemudian dia terjerat juga dengan game online yang ternyata itu membuat dia menjadi bisa bunuh diri gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian berikanlah beberapa kejutan yang tidak terduga Bapak Ibu. Misalnya di sini ya, membuatkan makanan yang mungkin disukai anak-anak, atau apa yang saat ini kita tahu kan, maka dia buka komunikasi gitu, apa yang saat ini yang sedang dia inginkan gitu ya, yang dia dambakan. Kita lihat nggak perlu mahal, misalnya ada juga nih kemarin anak teman saya ingin kucing katanya gitu. Ya kalau memang kita mampu kita bisa beli, kalau enggak ya kita bisa minta gitu ya kucing. Saat ini nih saya punya ada 5 ekor kucing baru lahir nih Bapak Ibu. Ya seperti itu, mungkin kita bisa memberikan kejutan gitu. Kemudian 4, komunikasi yang tetap ada, sapalah anak dan tanyakan kabar dan keadaannya. Ini sama seperti yang tadi saya sudah katakan ya, anak-anak saya ini kesepian ya, kita harus buka komunikasi. Kemudian 5, kunjungi ke kamar anak
sekedar hanya untuk tatap muka, pertemuan akan buat Anda terasa lebih akrab dengannya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk anak-anak mungkin yang sudah remaja. Untuk yang belum juga, yang masih anak SD, sering sekali bahkan karena sibuknya orang tua, mungkin bekerja, sehingga anak-anak tuh dibebaskan aja, misalnya nonton, ya, menggunakan HP-nya, gitu. Itu hati-hati Bapak Ibu. Coba dilihat apa yang dia lakukan, kontrol. Artinya kita bukan menjadi tadi berlebihan kontrolnya, tetapi di sini tetap ada kontrol dari orang tua. Kita masuk ke kamarnya sambil ngobrol gitu ya, sambil bermain gitu bersama anak di kamarnya. Kita lihat anak-anak ya natural aja gitu ya lakukan. Bapak Ibu saya yakin pasti akan banyak cara yang dapat Bapak Ibu lakukan. Keenam, kemudian lakukanlah pekerjaan atau menghabiskan waktu secara bersama. Nah ini nih ya, saya kalau masa pandemi ini rasanya kalau untuk saya pribadi, saya tuh sangat bahagia deh. Kenapa coba? Karena saya yang tadi anaknya satu di Bandar Lampung gitu ya, satu yang di Gading Serpong gitu ya, saya tinggal sendiri gitu. Saat ini pandemi ini rasanya diuntungkan buat saya karena saya punya waktu untuk lebih banyak bersama anak-anak gitu ya, sehingga saya bisa meluangkan waktu masak bersama gitu ya dengan anggota keluarga. Kemudian kita bisa membereskan rumah bersama. Banyaklah Bapak Ibu, mungkin ini sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya di rumahnya masing-masing sehingga membuat anak tidak bosan. Olahraga bersama, apalagi sekarang Kota Metro tuh lagi marak-maraknya goes bersama gitu ya, bisa bergoes bersama, atau kalau misalnya memang lebih murah lagi tuh bisa jogging bersama gitu ya, nggak perlu barang gitu ya yang kita keluhkan gitu ya, hanya cukup kaki gitu ya. Nah itu lakukanlah, luangkan waktu ya dengan anak lebih banyak gitu ya. Ada sih mengatakan sih kalau memang tidak punya waktu 15 menit waktu kita gunakan bersama anak-anak itu adalah waktu yang sangat berharga dan bisa mengubah semua keceriaan di dalam keluarga itu dan mengubah mood anak. Kemudian 7, sisihkan sedikit uang belanja Anda. Belikanlah sesuatu yang sangat diimpikan sebagai hadiah ulang tahun atau hadiah akhir tahun saat ini. Tidak perlu mahal Bapak Ibu, tapi dengan kita memberi sedikit ini, itu sudah membuat kebahagiaan anak-anak. Bapak Ibu pasti sudah mengetahuinya ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah kita ini sahabatnya itu tetap utuh, kita sudah mulai nih menciptakan suasana normal di rumah atau suasana yang nyaman di rumah. Di sini pertama katanya kita harus berdamai dengan keadaan saat ini, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti ini? Tadi Dokter Men sudah jelaskan ya, virus ini tuh, aduh, orang mengatakan ini bahaya banget gitu, penularannya cepat gitu ya. Nah, entah kapan berakhirnya kita juga tidak tahu Bapak Ibu ya. Bisa aja jadi COVID-19, jadi COVID-20, COVID-21 bisa jadi. Kemudian tadi dokternya juga mengatakan ada apa namanya vaksinnya. Vaksinnya ya walaupun sudah tahap ketiga dilakukan gitu, tapi juga kita nggak tahu kapan gitu ya kita itu bisa divaksin gitu ya. Nah, tapi kita tuh yang di sini adalah pertama supaya kita menciptakan suasana yang nyaman di rumah, itu kita harus berdamai dengan keadaan di mana kita itu udah lelah fisik, psikis kita sudah lelah gitu. Kenapa? Berdamai di sini kita itu seperti nerimo gitu ya, nerima keadaan ini. Sudah ya kita nerimo dan kita juga berusaha menjaga diri kita dengan keadaan ini, membuat diri kita bahagia. Tadi Dokter Andi juga sudah bilang meningkatkan imun kita dengan makanan yang bergizi dan bersih-bersih rumah seperti itu ya. Nah, dan juga kalau bisa Bapak Ibu, supaya kita nggak tambah stres, kita nggak usah dengar-dengar berita tentang COVID gitu ya. Karena kalau sudah terlanjur sih ya udah gitu. Karena kalau saya sendiri aja, kalau ngelihat ya apalagi ya, saya ini kan suami ya bekerja di ruang isolasi setiap hari dan berganti-ganti rumah sakit gitu ya. Ini tuh kadang-kadang kalau ada yang beritain ini, oh sekarang dokter ini meninggal, dokter ini meninggal. Dalam seminggu ini 6 orang dokter meninggal. Aduh rasanya tuh ya sebagai istri tuh juga, aduh ciut gitu ya, aduh gitu ya. Tapi
kembali tadi, aduh udah dan nggak usah dengar itu, kalau bisa nggak usah baca berita gitu ya, buat kita itu tidak tambah stres. Jadi kita berdamailah dalam keadaan ini dengan berdoa gitu ya, berdoa agar semua diberi sehat. Kedua, menjaga hubungan yang sehat dengan pasangan. Seperti tadi tuh, supaya bersahabat kita juga menjaga hubungan pasangan kita yang sehat. Artinya di sini Bapak Ibu dalam kondisi pandemi ini mungkin terjadi luapan emosi ya, sehingga kadang-kadang komunikasi antara dengan pasangan itu tidak terjalin dengan baik gitu. Jadi sering juga ya, apalagi sering terjadi KDRT katanya gitu ya, berdasarkan riset gitu. Kemudian gampang terjadi sulut emosi, apalagi dengan pekerjaan yang saat ini mungkin ada keluarga atau bapak ibu yang pekerjaannya juga mungkin sudah di PHK atau mungkin tokonya udah sepi gitu yang berdagang ya. Nah, jadi tetap kita harus kayak cooling down sejenak, relaksasi sejenak gitu ya, dengan doa perbanyak gitu ya, dekatkan diri sama Tuhan supaya ini bisa kita diberi kekuatan untuk menghadapi ini gitu ya Bapak Ibu. Ketiga, mencoba untuk mendengarkan anak tadi ya, saat ini juga anak itu sudah lelah fisik maupun psikisnya, sehingga kita harus banyak mendengar anak. Kemudian memberikan waktu luang untuk anak tadi ya, saya sudah katakan juga bisa menciptakan masak bersama, memberes rumah sama, itu banyak yang bisa kita lakukan, dan bermain bersama. Jangan lupa untuk anak-anak yang mungkin TK atau kelas 1 SD yang itu anak-anak tuh masih ingin sekali bermain gitu ya. Saya lihat tuh ya di medsos teman-teman saya ngelihat dia posting gitu ya, anaknya bermain sama anak di rumahnya, walaupun itu dia menciptakan rumahnya itu bisa bermain dengan pasir, bermain dengan apapun gitu ya, dengan sayur-sayuran yang mau dimasak orang tua gitu ya, dibikin mobil, saya bilang itu kreatif juga. Jadi di sini dibutuhkan kreatif orang tua ya. 5, tingkatkan ibadah dan pengetahuan tentang agama kita, apapun gitu ya, mau Kristen, mau Islam, tetap mau Buddha gitu ya, mau Hindu, tetap kita harus tingkatkan ibadah pengetahuan kita sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman di rumah. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup sesi saya mau sampaikan ini Bapak Ibu, mungkin yang untuk mungkin orang tua yang mungkin belum melihat kesepakatan bersama putusan 4 menteri kemarin tentang pembelajaran tatap muka tahun 2021. Bapak Ibu, orang tua, bahwa akan dibuka bulan Januari ini untuk semester pertama, kita akan membuka tatap muka kalau memang mendapat izin dari pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Tetapi juga dari pihak sekolah harus mendapat persetujuan juga dari komite sekolah atau orang tua murid. Maka dari itu kami mungkin sekolah-sekolah lain pasti akan sudah memberikan angket ya, yang orang tua harus isi, di mana di situ apakah orang tua setuju gitu ya untuk anaknya bisa sekolah tatap muka apa enggak, karena dari putusan 4 menteri bahwa Januari akan dibuka gitu ya, sesuai dengan tadi pemerintah daerah. Tidak lihat lagi zona merah, nggak bisa lihat lagi zona oranye, kuning, hijau, enggak. Mau merah pun kata pemerintah daerah buka, kita buka gitu ya. Tapi tergantung lagi, kembali terakhir adalah keputusan ada di tangan orang tua murid ya. Kedua, di sini orang tua tidak harus khawatir juga. Bapak Ibu, maaf ya, saya sebentar aja ada tamu. Ya, saya teruskan ya, Bapak Ibu. Orang tua juga tidak harus khawatir, karena kalau sekolah sudah tatap muka, sekolah itu tidak bisa memaksa anak untuk masuk pergi ke sekolah. Kembali kepada orang tua tadi gitu ya. Kalau orang tua belum merasa nyaman kalau anaknya masuk sekolah, ya jangan gitu ya, tetaplah di rumah. Nah, di sini kami pihak sekolah, mau sekolah manapun tetap akan membuka 2 gitu ya, pembelajaran tatap muka maupun pelajaran jarak jauh di rumah.
Belajar online tetap gitu, daringnya tetap. Jadi ada yang dikatakan blended learning gitu ya. Di situ kita memodifikasikan ya lewat elektronik yang ada untuk memfasilitasi anak yang tadi orang tua tidak setuju belajar di tatap muka, tetap kita layani gitu ya. Semua sekolah ini, saya hanya memberikan informasi secara global gitu ya. Ketiga, sekolah yang dibuka akan membuat kebijakan berbeda dengan saat sebelum pandemi COVID-19. Jumlah siswa yang hadir di sesi kelas hanya boleh 50%. Sekolah juga diminta untuk memperlakukan rotasi atau shift untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Nah, tadi Dr. Andri juga bilang ya wajib menggunakan masker gitu ya pada anak-anak tadi. Ingat, katanya sekarang WHO masker kain itu sudah nggak efektif gitu ya. Kalau bisa nanti kalau Bapak Ibu mengizinkan anaknya sekolah tatap muka, lebih baik belilah masker bedah itu ya, itu lebih aman buat anak gitu ya. Karena itu memang disediakan dari rumah gitu ya, dari orang tua masing-masing untuk anak. Nah, selain itu, kegiatan ekstrakurikuler nanti kalau saat tatap muka memang ditiadakan, kata keputusan dari 4 menteri tadi ya. Kemudian kantin juga ditutup. Jadi orang tua harus membawa bekal anak ke sekolah. Murid diminta untuk segera pulang ke rumah setelah proses belajar selesai. Harus ada tracing tadi ya. Kita kerjasama juga dengan pihak dinas terkait. Prinsip kebijakan pendidik di masa pandemi ini, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat itu merupakan prioritas utama gitu ya untuk pembelajaran. Kemudian tumbuh kembang nih. Tadi penting satu lagi saya katakan bahwa tumbuh kembang peserta didik di sini adalah kondisi psikososialnya juga harus dipertimbangkan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19 ini. Di mana nanti anak-anak ketika masuk awal tidak langsung belajar, tapi kita mempersiapkan dulu mental anak-anak karena kan selama ini tuh 8 bulan belajar di rumah. Ketika masuk lagi mungkin euforianya anak-anak akan sangat suka gitu ya, tapi kan itu kita harus ada protokolnya ya, mungkin tidak bisa lagi yang euforia ngobrol itu, sekarang kita pakai masker, nggak bisa bersentuhan tadi, bersalaman gitu ya, nanti akan diatur Bapak Ibu. Nah ini tadi ya diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak, ya, baik itu orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil, nah sehingga ini diperlukan kerjasama yang baik sehingga kita siap untuk anak-anak nanti kalau seandainya bisa tatap muka di sekolah. Nah, kata terakhir adalah orang tua itu harus mesra sehingga bisa menjadi sahabat anak. Begitu Miss Agnes, paparan saya. Ya Bu. Terima kasih banyak Bu, sangat menarik sekali materinya, menginspirasi kami semua atas materi yang telah disampaikan. Mengingat hal yang disampaikan tadi adalah sebagian besar dari yang Papa Mama alami dan yang Papa Mama sedang usahakan di masa pandemi ini. Bahkan tips juga telah kami terima bagaimana kita menjadi sahabat dan terus menjalin persahabatan dengan buah hati kita. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi sesi tanya jawab, dimohon untuk Bapak Ibu, Papa Mama untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mengabadikan pertemuan kita hari ini. Silakan tampilkan senyum termanis. Kita akan bersama-sama screenshot untuk mengabadikan kegiatan kita hari ini. Oke, masih ada yang kamera tertutup. Boleh gaya bebas Bapak Ibu? Sarangeo. Sarangeo boleh, sarangeo. Sudah Pak. Siap ya Bu, Pak? 1, 2, 3. Oke, tahan.
pada halaman kedua. Satu, dua, tiga. Iya, terima kasih Bapak Ibu, Papa Mama. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh mengetikkan lewat kolom chat atau bahkan boleh secara langsung untuk mengaktifkan mikrofon. Silakan boleh ditujukan kepada narasumber Dr. Andre atau kepada Ibu Reni Novita. Dipersilahkan Bapak Mama yang ingin bertanya atau sharing, boleh. Saya boleh bertanya, boleh nggak nih mengapa ya? Memancing gitu ya untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Saya mau tanya nih dengan Dr. Andre. Dok, kan tadi sudah mengatakan bahwa COVID ini tuh airborne ya, juga ada bisa droplet tadi, baik sedang, besar dan gitu. Nah, apakah aman ketika nanti anak-anak kembali ke sekolah dengan memakai masker, menjaga jarak, itu sudah cukup amankah gitu ya untuk anak-anak nanti untuk tatap muka gitu, Dok? Oke, baik. Yang pertama, secara penyebaran memang dengan kita mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, itu memang sudah menjadi faktor minimal untuk meminimalisir penyebaran COVID. Mungkin kalau pada tingkat SMP atau SD yang udah kelas 4, 5, 6 mungkin masih bisa. Tetapi kita harus pahami Bapak Ibu bahwa anak-anak SD ini kan atau TK itu mereka membutuhkan playgroup, membutuhkan teman untuk bermain. Nah, ini yang memang harus diawasi dengan seksama. Artinya yang ditakutkan adalah ketika mereka nanti membawa satu virus dari luar dan kemudian mereka menyebarkan kepada sekolah sebetulnya. Sehingga memang protokol untuk membuat satu di depan sebelum masuk itu menjadi sangat penting, pencucian tangan, kemudian pengukuran suhu, kemudian dilakukan pengecekan suhu secara berkala di semua kelas, dan desinfeksi dari ruangan. Sepanjang yang saya tahu, tindakan seperti ini masih berhasil, masih cukup baik untuk dapat meminimalisir penyebaran dari COVID. Tetapi saya belum bisa memastikan kalau memang anak-anak ini kan yang setahu saya yang masih kelas 5 balita atau memang dia TK atau playgroup ini kan senang untuk berkerumun, bergerombol, bermain petak umpet misalnya. Kemudian memang harus dalam pengawasan yang ketat dari guru sehingga setelah mereka selesai bermain pun mereka akan mencuci tangan dan dapat kembali ke ruangan masing-masing. Jadi memang di sini memang diperlukan fungsi yang luar biasa dari guru, bukan cuma hanya waktu pengajaran di jam sekolah, tetapi juga pada waktu mereka beristirahat. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Intinya sebenarnya guru juga harus ekstra gitu ya dok ya untuk mengawasi anak-anak. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali yang masuk yang ditujukan untuk Dr. Andre dari Pak Anto SDK Penabur Metro. Pertanyaannya, Dok, apakah secara vaksinasi juga termasuk anak-anak atau hanya orang dewasa usia produktif? Terima kasih. Terima kasih Pak Anto untuk pertanyaannya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Anto. Untuk kalau kita berbicara statistik mengenai pasien COVID ini, Pak Anto, memang selama di Metro maupun di statistik memang pasien anaknya paling sedikit yang kena COVID. Jadi kalau memang kita ambil global, yang usia tua ini paling banyak, kemudian yang middle ini hampir 2/3, dan anak ini sekitar 10-20% dari semua pasien semua pasien COVID.
Di Rumah Sakit Ahmad Yani sampai hari ini memang nggak pernah kami menemukan sampai banyak seperti yang dewasa. Ya kita, saya belum bisa memastikan kenapa. Mungkin karena pada anak sistem imunnya sangat-sangat luar biasa, masih bagus, sehingga pada anak untuk COVID yang sampai dirawat itu, artinya kalau dia sampai dirawat di rumah sakit itu artinya ada satu gejala yang sedang sampai berat. Tapi sampai hari ini ya puji Tuhan hanya masih bisa dihitung jari lah yang dirawat karena COVID di rumah sakit rujukan. Mengenai pertanyaan Pak Anto tadi, apakah anak-anak juga perlu divaksin? Sampai saat ini saya belum dapat beritanya, tetapi yang saya tahu memang belum ada wacana, Pak Anto, untuk anak-anak untuk diberikan vaksin COVID. Memang diprioritaskan memang pada usia yang dewasa, juga pada usia yang geriatri, dan juga pada mereka-mereka yang memang setiap hari kontak dengan COVID. Kalau kita tahu vaksin ini kan fungsinya hanya untuk menimbulkan antibodi atau kekebalan daya tahan tubuh terhadap virus. Jadi bukan artinya kalau kita sudah divaksin COVID, virusnya jadi mati, jadi nggak ada, nggak. Dia akan merangsang antibodi kita sehingga kita bisa lebih kuat terhadap virus COVID-19. Jadi kalau untuk anak-anak sampai sekarang saya belum dapat informasi bahwa akan diberikan pada anak. Semoga sih nggak perlu. Ya semoga hanya untuk dewasa saja. Ya. Jadi begitu Pak Anto. Ya, terima kasih Pak Dokter. Iya, monggo. Ya, terima kasih dokter untuk jawaban dari pertanyaan dari Bapak Anto. Untuk selanjutnya, pertanyaan kembali ditunjukkan ke Dokter Andreas. Sebagai dari Bapak Tobing, ya, Yulis Lumban Tobing. Pertanyaannya dok, saya bacakan. Sebagai praktisi kesehatan dan orang tua yang memiliki anak usia sekolah, setujukah dengan wacana dibukanya sekolah saat ini dengan kondisi saat ini? Begitu dok pertanyaannya. Oke, ya boleh saya jawab. Saya memandang sebagai dari praktisi kesehatan. Ya. Kalau saya ditanya seperti itu, maka saya sebagai orang tua, saya akan menanyakan dulu, menanyakan terlebih dahulu kepada protokol kesehatan yang dikerjakan di sekolah. Andai kata protokol kesehatan yang dikerjakan di sekolah memang saya yakin sudah sesuai dan memang dapat meminimalisir COVID, akan saya izinkan anak saya sekolah. Tetapi kalau memang saya lihat ternyata memang tidak mumpuni atau memang saya merasa nggak nyaman dengan kebijakan dari sekolah, ya saya nggak akan mau untuk anak saya sekolah. Ya sebagai praktisi kesehatan itu sudah bisa Bapak cari sih di Google, banyak sekali. Salah satunya seperti yang tadi saya share di awal, dari CDC juga minta jika jika sekolah tersebut dapat mengikuti protokol COVID sesuai dengan aturan, maka sekolah tersebut akan termasuk ke dalam sekolah dengan risiko rendah COVID. Ya, saya akan izinkan. Tetapi kalau nanti pihak sekolah tidak dapat memaparkan, tidak dapat memastikan bahwa protokol berjalan lancar, saya tidak akan mengizinkan anak saya. Ya, begitu mungkin jawaban saya sebagai praktisi kesehatan dan orang tua. Ya. Begitu mungkin Bu Moderator. Yang kedua dari Pak Suryo ini. Ya, mohon izin Pak Andre untuk bertanya. Iya. Tadi saya tertarik dengan long haul COVID-19 tadi. Kalau misalkan long haul COVID-19, apakah ada kemudian dampak yang terjadi secara long term, karena ini Pak Andri sebagai dokter Andri sebagai dokter paru, di paru kita sendiri yang apakah nanti apakah nanti ini akan menjadi plak atau luka yang di paru yang tidak akan tersembuhkan atau butuh waktu yang lebih lama lagi untuk kembali seperti normal gitu Pak. Oke. Terima kasih. Baik, makasih Pak Suryo. Begini. Saya ibaratkan memang seperti kasus luka. Luka adalah karena jejas virusnya hilang, tapi jejas masih ada. Dampak di paru-paru itu
paru-paru kita tuh elastis seperti busa. Seperti busa, sehingga kalau kita bernapas dia akan berkembang kempis seperti ini. Jadi kalau kita isi air akan berat, kalau nggak isi air akan menjadi kering, menjadi ringan. Nah, paru-paru kita elastis. Nah, pada kasus COVID-19, di mana virus ini memang masuk ke dalam interstisial paru, sehingga menjadi berat, dan akhirnya puji Tuhan sembuh misalnya, kerusakan tetap ada, Pak Suryo. Dampak dari COVID ini dari mulai pasien menjadi sesak napas sepanjang hidupnya sampai sesak napas selama 1-2 tahun ke depan. Kalau udah tak ketik terus aku. Artinya kalau memang dia kena virus ini akan menimbulkan jaringan parut atau jaringan luka di paru-paru, sehingga paru-paru yang tadinya elastis menjadi kaku, Pak Suryo. Nah, ini yang kita sering dapatkan pada pasien-pasien asma atau pasien-pasien usia tua yang untuk jalan 5 meter sampai menggeh-menggeh. Nah, hal seperti ini yang akan berlangsung. Ini ilmu baru. Sampai hari ini pasien-pasien saya yang survivor COVID ya masih bisa merasa sesak, memang belum mengalami nyaman waktu bernafas. Napasnya masih susah, napasnya masih nggak nyaman, tetapi berangsur-angsur membaik. Nah, ini yang kita belum bisa pastikan, apakah dampak dari kerusakan ini akan berlangsung sampai 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau malah berlangsung seumur hidup. Ada yang kita sebut namanya fibrosis paru, adalah kejadian di mana paru-paru yang tadinya elastis menjadi pengerasan akibat jejas yang ditimbulkan oleh virus tersebut, Pak Suryo. Mungkin begitu, Pak Suryo, penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak. Yeah. Oke, yang berikutnya Bu Yohana. Oke, mengenai COVID dengan DBD, ya. Orang yang pernah kena DBD sangat kecil untuk tertular COVID. Saya jawab nggak betul, Bu Yohana. Meskipun mereka sama-sama virus, tetapi virus ini adalah 2 hal yang berbeda. Yang satu virus yang demam berdarah, yang satu lagi adalah virus COVID. Tetapi respon yang ditimbulkan oleh tubuh sama. Beberapa pasien kita dengan virus DHF dengue-nya positif, tetapi ternyata juga COVID-nya positif. Artinya mereka memang sama-sama virus, tetapi yang satu virus dengue, yang satu virus COVID, Bu Yohana. Tetapi kalau Ibu nanti menanyakan kepada saya, dokter, gejalanya apakah sama? Saya jawab sama, Bu. Pasien akan sakit linu, pegal linu, ada demam, kemudian ada meriang, merasa nggak enak, kadang juga dia merasa ototnya seperti ditusuk-tusuk, itu pada fase awal. Tetapi yang menjadi perhatian sekarang kalau pada virus dengue adalah adanya demam berdarah, adanya pendarahan spontan ada mimisan, ada bintik-bintik kecil. Tetapi pada kasus COVID dia langsung menyerang paru, sesak nafas, dan akhirnya masuk ke ruang isolasi. Ya, jadi memang 2 hal yang berbeda, meskipun sama-sama virus, Bu Yohana. Nanti kita juga ada virus campak, ada virus cacar, itu semua overlapping. Hepatitis juga virus, Bu. Sampai HIV pun itu virus. Ya, tetapi pada prinsipnya respon dari tubuh adalah sama terhadap virus. Ya. Mungkin begitu, Bu Yana, ya. Terima kasih. Yeah. Ya, terima kasih dokter untuk jawaban yang sudah diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya diberikan kesempatan untuk 1 pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu atau Papa Mama yang mau bertanya, dipersilahkan. Masih ada kesempatan 1 pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Masih dibuka termin pertanyaan untuk 1 pertanyaan lagi. Sepertinya sudah lelah dan mengantuk. Sepertinya sudah cukup jelas sekali ya Bu
dari kedua narasumber yang begitu luar biasa hari ini. Ya, Bapak Ibu, tanpa terasa kita telah ada di penghujung acara. Tetap semangat untuk para orang tua hebat, kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Maka orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, orang tua sebagai fasilitator, juga sebagai motivator bagi anak-anaknya. Terlebih menjadi sahabat yang baik bagi anaknya. Juga kepada para guru, kita sebagai para guru tenaga pendidik akan terus tetap memberikan pembelajaran yang menarik juga tentunya, agar pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan maksimal. Puji Tuhan, acara demi acara telah kita lewati. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber, Dr. Andre, terima kasih Dok. Juga kepada Ibu Reni, terima kasih Bu. Juga kepada Bapak Ibu pengurus yang ikut bergabung. Juga terima kasih kepada Papa Mama yang telah bergabung. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kita akan menutup acara kita pada hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Neti. Kepada Ibu Neti, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Agnes dan juga Bapak Ibu semua serta Papa Mama bahkan para pengurus-pengurus. Karena tadi kita dibuka di dalam doa, maka ada baiknya juga kita menutup segala acara kita di dalam doa juga. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur, terkhusus buat acara kami yang Tuhan sertai, yang Tuhan pimpin, mulai dari awal sampai kami mengakhirinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa terkhusus untuk para narasumber kami, yaitu Dr. Andreas dan juga Ibu Reni Novita, yang menjadi saluran pengetahuan bagi kami saat pertemuan hari ini. Biarlah Tuhan pengetahuan yang dipaparkan oleh beliau-beliau ini boleh kami terima, boleh kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terlebih kami sebagai orang tua, kami boleh menjadi sahabat, menjadi teman bagi setiap anak kami yang Tuhan percayakan bagi kami, terkhusus di masa pandemi saat ini ya Tuhan. Biarlah Bapa, kami senantiasa meminta hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang diidolakan oleh setiap anak-anak kami, anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan biarlah juga Tuhan, kami para orang tua antara suami dan istri boleh memiliki hubungan yang baik, hubungan yang sehat terhadap pasangan kami untuk mengarahkan bahkan mendampingi setiap anak-anak kami di rumah ketika kami bersama-sama dengan mereka, saat kami juga boleh mendampingi mereka di masa-masa pandemi saat ini. Terima kasih Bapak, kami juga sebagai guru Tuhan Yesus, baik kami guru TK, SD maupun SMP, Tuhan yang senantiasa memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan kami juga boleh menjadi sahabat dan boleh menjadi teman bagi seluruhnya anak didik kami Tuhan, tanpa terkecuali siapapun mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh dengan sukacita, boleh dengan rasa senang dan bahagia ketika mereka boleh menerima setiap ajaran, setiap didikan, bahkan setiap bimbingan yang kami berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah pertemuan kami saat siang hari ini menjadi saluran berkat, menjadi saluran informasi dan pengetahuan bagi kami, untuk kami boleh senantiasa tetap menjaga setiap kesehatan kami, setiap pola hidup kami, bahkan pola makan kami,
di saat-saat pandemi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga seluruhnya yang hadir di dalam pertemuan hari ini. Apabila kami ada yang akan melanjutkan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga dan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan, sehingga Tuhan kami layak menerima anugerah yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat saat ini, mulai dari moderator, narasumber, bahkan kami sebagai pendengar ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapak, kami akhiri pertemuan kami saat siang hari ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neti. Ya, sama-sama Ibu Agnes. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bapak Ibu Ibu. Reni, Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat sore. Bu Reni. Ya, thank you semua. Selalu ingat protokol kesehatan. Baik Bu, siap. Selama liburan tahun baru dan Natal jangan keluar kota dulu ya. Siap. Masuk Bu Reni. THR-nya utuh nanti ya Bu. Mau keluar negeri. Lupa saja. Ke Bandar Lampung aja, ke tempat saya. Buar, Ya. lanjutkan ngopinya. Oh pasti, ayo kita ngopi. Bu Diana, lanjut ngopi. Bu Muci belum pulang toh? Dah. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali.